hampir seluruh negara di dunia ini sudah memasuki recovery ya, ditandai dengan PMI yang sudah masuk ke zona ekspansif, rata-rata sudah di atas 50 ya, bahkan rata-rata dunia tuh sudah di 54, Indonesia 57, beberapa negara Eropa bahkan sudah mencapai 58. Jadi memang ekonominya ekspansif, kemudian produksi dituntut untuk bisa meningkat ya sebagai koreksi pasar. Tetapi di waktu yang bersamaan kita menghadapi beberapa permasalahan ya, seperti permasalahan kontainer tadi sudah disampaikan. Wajar ya kontainer ini problem ya karena sewaktu pandemi ini kontainer ngumpul nih di suatu negara, jadi tidak terdistribusi dengan baik. Kemudian yang kedua juga sekarang kita mengalami krisis bahan baku. Krisis bahan baku ini terjadi terutama karena krisis energi, ditambah lagi dengan adanya krisis tidak mudah ya bagi industri untuk memulihkan atau meningkatkan kapasitasnya. Di beberapa negara Eropa mereka juga mengalami kesulitan mengenai tenaga kerja, kemudian juga mobilitas masih terbatas karena beberapa negara mengalami gelombang ketiga pandemi. Nah ini semua menjadi satu ya, menjadi krisis bahan baku dan ini menghambat recovery industri kita karena 70% bahan baku kita ini masih import ya, terutama dari China. Nah, China sendiri juga mengalami krisis energi karena mereka juga ingin membatasi ya bahwa recovery industri ini tidak memacu penggunaan energi fosil ya, seperti batu bara demikian tinggi karena ini juga akan merusak lingkungan. India sendiri sekarang sudah meliburkan sekolahnya ya karena polusinya sudah demikian tinggi karena industrinya memang dipacu ya untuk merecovery. Jadi itu persoalan yang kita hadapi saat ini. Kira-kira industri mana sih sebetulnya yang paling tertekan karena defisit bahan baku ini, dan kalau Anda lihat sendiri untuk industri alas kaki seperti apa Pak tanggapannya? Ya tadi Pak Firman sudah sampaikan ya salah satu industri yang terkena dampak industri alas kaki ya. Tapi hampir semua industri ya. Industri kimia, kemudian juga industri tekstil ya, itu ditandai dengan kenaikan harga komoditi ya, kapas. Kemudian juga industri otomotif itu juga mengalami kasus yang serupa karena persoalan semikonduktor ya. Walaupun persoalannya agak sedikit berbeda ya. Karena untuk semikonduktor ini kapasitas yang ada itu dialihkan untuk industri elektronik. Ya, karena permintaan elektronik itu lebih dulu recovery, karena pemerintah negara-negara maju itu memberikan insentif bantuan sosial yang dipakai oleh penduduk di Amerika, Eropa untuk membeli barang elektronik. Jadi alokasi semikonduktor untuk otomotif dipindahkan ke elektronik. Nah, sewaktu otomotif recovery, ini udah nggak ada kapasitas gitu loh. Nah, ini salah satu contoh ya di sektor otomotif ya. Di hampir semua sektor mereka mempunyai persoalan yang masing-masing ya. Tapi menurut saya ya ini fenomena yang sebenarnya udah bisa kita duga ya, karena krisis kali ini krisis yang bersifat global ya. Waktu 98 itu krisisnya cuma di Asia ya, sehingga negara lain bisa membalans ya kawasan lainnya. Kemudian Lehman Brothers itu lebih banyak di negara-negara maju, negara Asia bisa lebih membalans. Nah kalau sekarang ini krisisnya global, yang diperkirakan krisis itu bisa berlangsung 3-5 tahun, ternyata dalam setahun 2 tahun sudah recovery, ya, dan recovery itu berbarengan. Ya kita bisa duga bahkan akan terjadi situasi yang seperti ini, dan ini dialami hampir semua industri, ya, yang bahan bakunya sangat tergantung kepada beberapa negara tertentu saja, seperti yang disampaikan Presidennya, terutama di China. Nah sebenarnya ini kan kesempatan ya bagi kita, dan pelajaran juga bagi negara-negara investor, jangan menaruh investasi di satu negara seperti Cina. Ya begitu ada problem di krisis energi di Cina, ya problem seluruh dunia. Nah jadi beberapa negara saya rasa sudah mulai mereview kembali, dan mereka tidak akan menaruh telur dalam satu keranjang. Ya,
mereka akan merelokasi industrinya dari China ke negara-negara lain, ya. Yang kita harapkan negara tersebut adalah Indonesia, ya. Oke. Apalagi Indonesia sudah menyelesaikan Undang-Undang Ciptaker yang tentunya bisa lebih menarik investasi. Kemudian yang kedua nih yang saya rasa strategis ya, kita mulai tahun 2022 akan memulai RCEP, ya. Jadi RCEP ini juga salah satu sebenarnya modal ya bagi Indonesia untuk menarik investasi relokasi dari Cina, karena dengan RCEP ini pasar Cina bisa lebih terbuka dan import bahan baku dari Cina bisa kita lakukan dengan lebih murah ya, dengan tarif yang Unduh lebih rendah. aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.